تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, terutama kemudahan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menimba dan mempelajari agama-agama Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sebelumnya, yaitu bab tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, zat yang maha segala-galanya, yang langit dan bumi ini dengan kebesarannya kelak pada hari kiamat akan berada di genggaman kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sepantasnya adalah dengan mentauhidkannya, dengan memberikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah, dengan menerima semua kalam, semua firman yang datang darinya, menerima semua wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang dirinya ataupun tentang syariatnya, sehingga kita menerimanya dan mengamalkannya sebagaimana mestinya. Thalabul ilm rahimanyakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-34 dari kitab Ushulul Iman, dan merupakan hadis nomor 5 di dalam bab mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kita akan bacakan hadisnya. Dikatakan wa fis sahihaini, di dalam as-sahihain. Apa itu as-sahihain? Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa fis sahihaini, dibawakan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, berarti hadis ini hadis yang sahih. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridainya.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam pernah bersabda, Iqbalul busyra ya Bani Tamim. Rasulullah berbicara kepada Bani Tamim. Beliau mengatakan, Iqbalul busyra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira, wahai Bani Tamim. Qalu qad basyartana fa'atina. Mereka menjawab, engkau telah memberikan kami kabar gembira, maka berikanlah kami kabar gembira tersebut. Qal iqbalul busyra ya ahlal Yaman. Kemudian Nabi SAW justru berpaling kepada ahlul Yaman, kepada penduduk Yaman. Nabi tidak melanjutkan ucapannya kepada Bani Tamim. Nabi mengatakan, terimalah kabar gembira wahai ahlul Yaman, wahai penduduk Yaman. Disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan hadis ini bahwa Nabi SAW berpaling dari Bani Tamim dan beralih kepada penduduk Yaman disebabkan karena Bani Tamim tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak menerima sepantasnya atau dengan cara yang sepatutnya. Bani Tamim menganggap kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kabar gembira berupa harta duniawi, entah itu berupa ghanimah ataupun pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi, yang sifatnya harta. Karena itu mereka mengatakan fa'atina, maka berikanlah kami apa yang kau kabarkan berupa kabar gembira tersebut. Maka Nabi berpaling dari mereka dan berbicara kepada penduduk Yaman. Qalu qad qabilna. Penduduk Yaman, mereka terkenal dengan adabnya, terkenal dengan akhlaknya. Akhlak jabat tangan merupakan kebiasaan penduduk Yaman yang kemudian oleh Nabi kita SAW dilestarikan di dalam agama kita, agama Islam. Nah, penduduk Yaman ketika mendengar perkataan Nabi SAW di atas, mereka tidak serta-merta mengatakan fa'atina. Mereka terlebih dahulu menyatakan bahwa mereka terima kabar gembira tersebut. Mereka mengatakan qad qabilna, kami sudah terima wahai Rasulullah. Kami terima kabar gembira yang kau sampaikan. Fa akhbirna an awwali hadzal amri. Kemudian mereka mengatakan, maka kabarkan kepada kami tentang makhluk yang pertama. Tentang makhluk ciptaan Allah yang paling pertama. Al-amr di sini maksudnya al-khalq. Jadi penduduk Yaman mengerti bahwa kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan harta duniawi, tapi dia berupa pengajaran, berupa ilmu yang hendak beliau sampaikan. Maka mereka mengatakan, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah tentang penciptaan yang paling pertama. Taib. Apa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-qalam. Ada yang menjawab arasy, ada yang menjawab al-qalam. Ada yang menjawab arasy, ada yang menjawab pena. Kita lanjutkan hadisnya, ya. Qal, maka Nabi SAW bersabda, kana Allahu qabla kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu alladzi laisa qablahu syai'. Allah dialah zat yang al-awwal, yang paling pertama, yang maha awal, dan tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala.
Kana Allahu qabla kulli syai'. Allah ada sebelum segala sesuatu. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arasnya ada di atas air. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan tentang susunan alam semesta ini, ya. Bumi yang kita berpijak di atasnya, kemudian di atas kita langit dunia atau langit pertama. Kemudian setelahnya langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Kemudian di atasnya ada kursi. Di atasnya ada kursi. Di atasnya ada air. Lalu di atasnya ada arash. Di atas arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arash Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas air. Di sebagian hadis disebutkan bahwa ketebalan air tersebut, atau lebih pas kalau dikatakan laut, ya, ketebalannya adalah perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Wa kataba fil lauhil mahfudhi dzikra kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis di lauhil mahfudh penyebutan segala sesuatu. Maka di sini para tulabul ilm rahimakumullah disebutkan bahwasanya makhluk yang paling pertama ada adalah arash. Makhluk yang paling pertama ada adalah arash. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana arshuhu 'alal ma'. Ya. Nah, setelah penciptaan arash, baru kemudian diciptakannya qalam atau pena. Sehingga hadis yang saya kira sebagian antum bahkan semua antum menghafalnya, bahwasanya awwalu ma khalaqallahul qalam, yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena, maksudnya yang paling pertama diciptakan setelah arash. Seperti itulah digabungkan dua hadis ini. Jadi secara mutlak makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah SWT adalah arash. Lalu makhluk paling pertama diciptakan setelah arash adalah al-qalam atau pena. Qala fa'atani atin. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, lalu datang kepadaku seseorang. Faqala ya Imran, in hallat naqatuka min iqaliha. Ketika Imran bin Husain sedang berbicara, bermajlis bersama Nabi SAW, dan dia mendengarkan wejangan atau ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW, tiba-tiba seseorang datang kepada Imran bin Husain mengabarinya bahwasanya untanya talinya lepas, tali pengikatnya lepas. Iqal adalah tali yang berfungsi untuk mengikat hewan, untuk menambatnya agar dia tidak kemana-mana, perlu ditambat. Nah, tali yang berfungsi untuk menambatnya ini disebut dengan iqal. Adapun tali kekang, apa bahasa Arabnya? Zimam. Tali yang berfungsi yang dipegang oleh pengendaranya agar dia berjalan sesuai dengan keinginan pengendaranya, itu namanya zimam. Adapun iqal, tali yang berfungsi untuk atau yang digunakan untuk menambatnya. Qala fa kharajtu fi athariha. Maka Imran bin Husain mengatakan, maka saya pun keluar dari majelis Nabi, ya, mengejar untanya. Fala adri ma kana ba'di. Dan saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW setelah saya keluar atau setelah saya pergi. Nah, tullabul ilm rahimani rahimakumullah, kaitannya dengan bab ini, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha awal. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang
maha batin. Apa makna dari al-awwal wal akhir wal zahir wal batin? Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan di dalam doanya, antal awwalu falaisa qablaka syai. Engkaulah zat yang paling pertama. Engkaulah zat yang maha awal dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang ada sebelum engkau. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai. Dan engkau adalah zat yang paling akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Makhluk-makhluk ini semuanya akan sirna. Kita semua akan binasa. Manusia, bumi, langit, malaikat, semuanya akan binasa. Ya. Adapun yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah nanti kehidupan akhirat dan Allah berkehendak agar surga dan neraka itu kekal, dan agar orang-orang yang disiksa di dalam neraka dia kekal dalam siksanya, dan orang-orang yang masuk surga kekal di dalam surganya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa anta zahiru falaisa fawqaka syai. Engkau adalah zat yang zahir. Apa dia zahir? Tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Maka yang paling atas, yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling tinggi adalah Arasy. Di antara makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi adalah Arasy, dan Allah berada di atas Arasy. Wa antal batinu falaisa dunaka syai. Dan engkau adalah zat yang maha batin. Di antara nama Allah adalah al-batin. Maksudnya laisa dunaka syai, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengetahuanmu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang maha tinggi. Zat yang paling tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-35. Hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Muhammad bin Mut'im an abihi an jaddih. Dari Jubair bin Muhammad bin Mut'im, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Muhammad bin Mut'im. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya maksudnya Mut'im bin Adi, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkisah, dia bercerita bahwa pernah ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui artinya Arab pedalaman. Arabiyyun adalah orang Arab yang tinggalnya di badiah, yang tinggalnya di pedalaman. Kebalikan dari Arabi adalah Hadari. Kebalikannya adalah Hadari, yaitu mereka yang tinggal di perkampungan. Mereka punya perkampungan yang tetap, ya, permanen. Adapun Badui, maka mereka tinggalnya berpindah-pindah. Ya, tergantung di mana tempat yang subur untuk menggembalakan ternak-ternak mereka, disitulah mereka tinggal. Taib. Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, jahidatil anfus wa dha'atil iyal wa nahikatil amwal wa halakatil an'am fastasqi lana rabbak. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah lemah, keluarga terbengkalai, anak istri terbengkalai, harta-harta binasa, ternak-ternak pun juga binasa. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kemarau yang berkepanjangan. Maka dia mengatakan, pastasqi lana rabbak. Oleh karena itu maka mintakanlah untuk kami hujan kepada Rabbmu. Istisqa, apa istisqa? Meminta hujan.
Fastasqi lana rabbak, mintakanlah untuk kami hujan. Kepada siapa dia minta? Rabbak, kepada Rabbmu. Fa innana nastashfi'u bika 'ala Allah. Sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memintamu agar memintakan kami syafaat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi laki-laki Badui ini menyampaikan kondisi kemarau yang berkepanjangan, kekeringan yang berkepanjangan, yang mengakibatkan harta-harta, ternak, kemudian keluarga binasa terbengkalai. Dan dia minta kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah hujan. Dan dia menjadikan Rasulullah sebagai syafi', sebagai orang yang memberi syafaat di sisi Allah untuk mereka, menjadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi alaika, dan kata dia, dan kami juga menjadikan Allah sebagai perantara kami kepadamu. Kami minta kepada Allah agar Allah memperantarai kami, menjembatani kami kepadamu, agar Rasulullah SAW mau mendoakan mereka, minta hujan. Mereka menjadikan Allah sebagai perantara mereka, meminta Allah memberikan syafaat bagi mereka di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini ada dua hal yang saling bertentangan, satunya boleh, satunya tidak diperbolehkan. Meminta syafaat, bertawassul kepada orang yang hadir, yang hidup, dan dia mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Rasulullah SAW masih hidup, dan Rasulullah SAW bisa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memintakan para sahabat hujan. Ya, berdoa kepada Allah adalah sesuatu yang ada dalam kemampuan Rasulullah SAW. Mereka minta kepada Rasulullah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini boleh. Oleh karena itu para sahabat seringkali mereka minta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan mereka kepada Allah, dan itu bentuk minta syafaat kepada Rasulullah di masa hidup beliau. Adapun setelah Nabi kita meninggal, maka para sahabat tidak ada yang bertawassul dengan Nabi, tidak ada yang meminta kepada Nabi SAW setelah beliau meninggal. Ya, kisah yang terkenal ketika musim kemarau di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab minta perantara siapa untuk berdoa, untuk beristisqa kepada Allah Azza wa Jalla. Umar tidak pergi ke makamnya Nabi, Umar tidak pergi ke kuburannya Nabi lalu minta kepada Nabi agar Nabi memintakan mereka hujan, tidak. Melainkan Umar datang kepada Al-Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Abbas lah yang meminta hujan kepada Allah, memimpin mereka untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta syafaat kepada orang yang hidup dalam perkara yang mampu dia lakukan tidak masalah, hukumnya boleh, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana Rasul juga mengarahkan sebagian sahabat untuk meminta doa kepada sahabat siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Ya. Adapun setelah beliau meninggal, mereka tidak lakukan itu. Karena itu mereka datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian bagian kedua, di dalam hadis ini mereka menjadikan Allah sebagai perantara mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka minta kepada Allah agar memberi syafaat untuk mereka di sisi Nabi SAW. Ya, mereka mengatakan, Fa innana nastashfi'u bika 'ala Allah, sesungguhnya kami
meminta syafaat kepadamu di sisi Allah. Ini boleh? Boleh. Kemudian mereka mengatakan wabillahi alaika, dan kami juga meminta syafaat kepada Allah di sisimu, agar Allah memberikan mereka syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak diperbolehkan, karena memberi syafaat itu atau meminta syafaat dilakukan oleh orang yang di bawah kepada orang yang lebih tinggi. Ya, misalnya antum butuh sesuatu kepada mudir misalnya, tapi antum sungkan datang kepada pimpinan pondok, lalu antum datang kepada salah satu ustadz yang antum lihat dekat dengan mudir. Antum minta ustadz tersebut yang memberikan rekomendasi, memberikan syafaat untuk antum agar mudir mempermudah urusan antum. Ya. Dan ini benar. Tapi kalau antum datang ke mudir, minta diberikan syafaat agar Ustadz Fulan memberikan kemudahan buat kalian, ini tidak tepat, karena ya syafaat itu diberikan oleh orang yang lebih rendah kepada atau di sisi orang yang lebih tinggi. Adapun Allah Azza wa Jalla dimintai syafaat di sisi Rasulullah SAW, tentu ini sesuatu yang tidak tepat. Karena itu Rasulullah SAW marah besar. Ya, kelanjutan hadisnya dikatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihak atadri ma taqul. Rasulullah mengatakan, waihak, celaka engkau. Kata waihak adalah kata marah, teguran keras yang menunjukkan amarah. Waihak, celaka engkau. Waih sendiri artinya halak. Waihak ay halakuka, semoga kebinasaan terhadapmu, celaka engkau. Atadri ma taqul, tahu kamu apa yang kamu ucapkan? Apa yang kamu ucapkan itu adalah ucapan yang besar. Perkara besar engkau mengatakan kami jadikan Allah sebagai pemberi syafaat kami di sisimu. Ini perkara besar. Ini ucapan yang tidak menunjukkan pengagungan kepada Allah, yang menunjukkan engkau tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Atadri ma taqul, tahukah engkau apa yang telah kamu ucapkan itu? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bertasbih mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena apa yang diucapkan oleh Badui ini adalah ucapan yang mungkar, di mana dianjurkan kalau antum melihat suatu kemungkaran atau mendengar suatu kemungkaran untuk mengucapkan subhanallah. Ya. Sebagaimana juga dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Boleh subhanallah, boleh Allahu Akbar. Subhanallah, Nabi bertasbih menyucikan Allah. Apa yang diucapkan oleh Badui ini ucapan tidak pantas, ucapan yang tidak layak bagi Allah. Allah harus dibersihkan dari ucapan ini. Bagaimana bisa dikatakan Allah memberikan syafaat untuk dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Dan Rasulullah terus bertasbih, terus mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Nabi bertasbih, mengulang-ulang tasbih tersebut sampai ya hal itu diketahui di mukanya para sahabat. Ya, Rasulullah SAW ketika mengucapkan waihak, Nabi marah. Kemudian beliau bertasbih. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat pun ikut marah dengan marahnya Rasulullah SAW. Ya, para sahabat senang dengan apa yang disenangi Rasulullah, dan para sahabat pun marah dengan apa yang membuat Rasulullah marah. Sampai amarah pun tampak pada wajah-wajah para sahabat terhadap ucapan laki-laki Badui ini. Thumma qala waihak, kemudian Nabi mengulang ucapannya, celaka engkau. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Sungguh tidak boleh Allah dijadikan sebagai perantara kepada salah satu makhluknya. Tidak boleh meminta syafaat kepada Allah di sisi makhluknya. Artinya tidak boleh kita minta kepada Allah agar dia menjadi perantara kita, menjadi pemberi syafaat kita di sisi salah satu makhluknya.
Sya'nullahi a'zam min dzalik. Karena keagungan Allah lebih besar daripada itu. Tidak pantas Allah dijadikan sebagai perantara. Justru makhluk itu meminta syafaat kepada Rasul atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluklah yang memberikan syafaat kepada yang lainnya di sisi Allah. Ya. Apa yang saya sebutkan tadi bukan berarti membolehkan minta syafaat di dunia kepada Rasul atau kepada makhluk lainnya, tidak. Karena syafaat itu diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita bahwasanya makhluklah yang memberikan syafaat di sisi Allah, bukan Allah yang memberi syafaat di sisi makhluk. Makhluklah yang dijadikan sebagai perantara kepada Allah, bukan Allah dijadikan sebagai perantara kepada makhluk. Kelak pada hari kiamat Rasulullah akan memberikan syafaat, orang-orang saleh akan memberikan syafaat, para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi dan rasul akan memberikan syafaat. Bukan Allah yang memberi syafaat di sisi makhluknya, tidak. Ya, paham kalimat ini? Nah. Waihak atadri ma taqul? Ya. Nabi lagi mengatakan, celaka engkau. Tahukah engkau atadri mallah? Tahukah engkau siapa Allah? Kamu mengucapkan ucapanmu tadi itu karena engkau tidak kenal siapa Allah. Ya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita para thalabul ilm bahwasanya mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya menjaga kita dari kekeliruan. Badui ini dia mengucapkan ucapan yang salah, ucapan yang sangat fatal, menjadikan Rasulullah SAW marah dan bertasbih, mengulang-ulang tasbihnya. Kenapa dia mengucapkan ucapan yang fatal tersebut? Karena dia tidak mengenal Allah. Kalaulah dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, mengenal keagungan Allah, dia tidak akan sampai mengucapkan ucapan seperti ini. Makanya Nabi mengatakan, waihak atadri mallah? Celaka engkau. Tahukah engkau siapa Allah? Inna arsyahu ala samawatihi lahakadha. Sesungguhnya arasy Allah itu dia berada di atas langit-langitnya. Arasy Allah berada di atas tujuh langit. Ya, bahkan dia berada di atas kursi dan berada di atas air. Inna arsyahu ala samawatihi lahakadha. Sesungguhnya arasy Allah ada di atas langit-langitnya seperti ini. Wa qala bi asabi'ihi mithlal qubbati alaihi. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat menggunakan jari-jari beliau yang menggambarkan arasy itu modelnya seperti kubah. Bahwasanya arasy itu adalah kubah bagi langit. Bahwasanya arasy itu bagaikan kubah, seperti kubah bagi langit atau di atas langit. Ya. Dan kata sebagian pensyarah hadis bahwasanya hadis ini juga menunjukkan bahwa arasy itu memiliki tiang. Sebagaimana Nabi menggambarkannya dengan jari-jari beliau, kemudian beliau menggambarkannya seperti kubah. Kemudian kelanjutan hadisnya, wa innahu la ya'itu bihi atitar rahli birraqib. Sesungguhnya arasy itu dia berbunyi. Dia berbunyi, atau berbunyi. Sesungguhnya arasy itu dia berbunyi disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berbunyinya pelana yang dinaiki oleh pengendaranya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Akan tapi sebagai catatan bagi antum bahwasanya hadis ini diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya. Sebagian memang menghasankannya, tapi sebagian lagi mentaifkannya karena di dalam sanadnya ada istilahnya an-anah. Ya mungkin antum sudah pelajari di ilmu mustalah hadis, an-anah ada riwayat an-an-an. Ya. Kemudian dan sebagian seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin menguatkan hadis ini dhaif.
Hanya saja perlu Anda mengetahui bahwasanya hadis ini menunjukkan 3 hal. Pertama, menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Tanpa hadis ini pun banyak dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas dan berada di atas arasy. Ya. Kecuali bagian terakhir dari hadis ini yang tidak ada dalil lain yang menunjukkannya, yaitu kalimat wa innahu laya'itu bihi atitar rahli birraqib. Sesungguhnya arasy itu berbunyi disebabkan karena Allah sebagaimana berbunyinya pelana itu tempat duduk, ya. Seperti bunyi pelana ketika disebabkan oleh orang yang mengendarainya. Nah, bagian terakhir ini dia hanya disebutkan di dalam hadis ini. Tidak ada disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar menetapkan bahwasanya arasy itu dia berbunyi karena Allah. Karena hadisnya dhaif. Yang ada seperti hadis yang pernah kita baca sebelumnya, langit yang berbunyi. At-tatis sama langit-langit berbunyi disebabkan karena banyaknya malaikat yang ada di atasnya. Nah, jadi hadis ini dibawakan oleh Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk menjelaskan kepada kita tentang keagungan Allah. Di antara yang menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah berada di atas dan bahwa Allah berada di atas arasy. Bahwa tidak boleh menjadikan Allah sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat di sisi makhluk. Karena syafi' dia harusnya statusnya lebih rendah daripada orang yang kepadanya diminta atau diberikan syafaat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi umatnya di sisi Allah. Dan ini pantas karena Rasulullah kedudukannya lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara kepada Rasulullah, maka ini tidak sejalan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibawakan di dalam bab wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Tapi kita selesaikan satu hadis lagi, ya. Saya bacakan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Karena Nabi meriwayatkannya dari Allah, ya, Nabi meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut dengan hadis qudsi. Dan hadis qudsi adalah lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, ibnu Adam telah mendustakanku, walam yakun lahu dzalik, padahal tidak pantas dia mendustakanku. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik, anak keturunan Adam mencelaku, merendahkanku, dan tidak pantas dia mencelaku. Amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaannya kepadaku, faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani, yaitu ucapan mereka yang mengatakan Allah tidak akan membangkitkanku kembali sebagaimana dia menciptakanku pertama kali. Jadi ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mendustakan adanya kebangkitan, mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak akan membangkitkan manusia sebagaimana mereka diciptakan pertama kali. Ini adalah bentuk apa?
Ini bentuk pendustaan kepada Allah. Karena Allah sudah menyebutkan akan adanya kebangkitan, bahwasanya Dia akan membangkitkan kembali manusia setelah mereka dimatikan. Tapi sebagian manusia itu orang-orang kafir, mereka mendustakannya. Ya. Walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah menciptakan makhluk pertama kali lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. Maksudnya, jika Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan kita pertama kali dari sesuatu tidak ada, maka mengembalikan kita setelah sebelumnya kita ada ini lebih mudah. Ya. Jadi kalau mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir percaya, beriman bahwa Allah menciptakan kita dari tidak ada, Allah menciptakan tanah, dari tanah Allah menciptakan Adam, dari Adam Allah ciptakan Hawa, lalu kita diciptakan dari nutfah keduanya. Kita ciptakan dari nutfah, lalu kita semakin banyak lewat proses kelahiran. Allah ciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, maka mengembalikan kita kembali setelah sebelumnya kita ada, ini tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mendustakan adanya kebangkitan, mendustakan Allah akan membangkitkan kita, ini bentuk tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, ya. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun celaannya kepadaku, faqauluhu, yaitu ucapannya, ittakhadallahu waladan wa anal ahadus samad, yaitu ucapan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Khususnya orang-orang musyrikin, mereka sendiri tidak mau anak perempuan, tapi bagi Allah mereka berikan. Mereka katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menikahi jin, lalu dari pernikahan tersebutlah lahir malaikat-malaikat. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Faqauluhu ittakhadallahu waladan, yaitu ucapan mereka Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa anal ahadus samad, padahal aku adalah zat yang maha esa, zat yang maha as-samad. Apa arti as-samad? Kata as-samad, as-samad tentu salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata as-samad menunjukkan beberapa makna. Di antara maknanya adalah as-samad artinya zat yang memiliki sifat-sifat sempurna. Zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, dan ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di antara maknanya adalah zat yang kepadanya makhluk-makhluk seluruhnya kembali. Zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk, dan makna yang kedua ini yang disebutkan di dalam terjemahan mushaf kita. Ya. Wa anal ahadus samad, padahal aku adalah zat yang maha esa, zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sebanding semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bagi Allah anak itu mengingkari keesaan Allah. Iya kan? Menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak itu bertentangan dengan keesaan Allah. Kalau kita menetapkan Allah milik anak dan Allah maha suci dari hal tersebut, berarti ada pecahan Allah. Ada pecahannya Allah, dan ini bertentangan dengan sifat al-ahadiyatullah. Dengan sifat ahadiyatullah, keesaan Allah. Menetapkan anak bagi Allah bertentangan dengan ayat walam yakun lahu kufuwan ahad, karena anak itu biasanya mirip dengan orang tuanya.
Ya. Baik. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa amma syatmuhu iyaya fa qauluhu, adapun celaannya kepadaku yaitu ucapannya li waladun, yaitu dia mengatakan bahwasanya aku memiliki anak. Ini adalah celaan manusia kepada Allah. Jadi kalau manusia-manusia yang mengatakan Allah memiliki anak, Uzair anak Allah, Isa anak Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Wa subhani, dan maha suci aku. Allah sucikan dirinya dari apa yang mereka katakan. An attakhidha sahibatan aw waladan, maha suci aku dari memiliki istri atau memiliki anak. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Maka mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya akan mengantarkan kita kepada mengagungkan Allah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mendustakan adanya kebangkitan, yang menetapkan bagi Allah anak, disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah. Ya, karena itu Allah Azza wa Jalla bantah mereka, bantah ucapan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Allah katakan wa anal ahadus samad, padahal aku adalah zat yang maha esa dan yang maha as-samad. Seandainya mereka tahu Allah itu al-ahad, Allah itu as-samad, tentu mereka tidak akan mendustakan adanya kebangkitan dan mereka tidak akan menetapkan bagi Allah seorang anak ataupun seorang istri. Maka sebagai penutup, kita tetap ingatkan kepada antum semuanya untuk terus mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita semakin kenal dengan siapa Rabb kita. Apabila kita kenal Allah Azza wa Jalla, kenal nama-nama Allah, kenal sifat-sifatnya, maka kita akan selamat dari kekeliruan, kesalahan, baik itu dalam masalah akidah ataupun yang lainnya, dan kita akan terarah kepada hal-hal yang baik, yang bagus. Demikian apa yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kesalahan, kekeliruan adalah murni dari diri kami sendiri. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم